Selamat datang lagi di podcast Kualisem 7. Aduh, ini suaranya kayak menggetarkan gimana nih? Karena kita udah bareng UPNV Yogyakarta. Ini kita bareng Ilyas Abdurrahman dari Perminakan 20. Boleh disapa dong adik-adik. Halo adik-adik angkatan 21, di sini Ilyas dan Said. Oke. Ada juga Mas Abizar dari Teknik Pertambangan 19. Boleh disapa nih Mas, adik-adiknya. Halo angkatan 2021, semangat ya untuk kedepannya. Oke, mantap. Langsung aja nih, UPNV Yogyakarta. Gimana ya rasanya kuliah online di semester pertama tuh gimana ya? Rasanya ya awal-awal sih nggak asik ya, Asik. karena nggak biasa pakai Zoom, pakai Google Meet, terus apalagi maba kan buat nyesuaiin sama lingkungan kampus kan perlu banget ke sana langsung kan adaptasi di sana. Intinya susah gitulah ya. Susah. Lingkungan benar. Lingkungan kampus nih, aku langsung lanjut aja nih ke Mas Abizar yang udah pernah nyicipin gimana rasanya kuliah di UPNV Jogja. Gimana tuh Mas, lingkungan kampus di sana tuh gimana sih Mas? Dari teman-temannya gitu. Ya, jadi untuk lingkungan kampus ya, Sejuk Rinda. ya seperti kampus-kampus biasa lah. Jadi UPN tuh ada 2 kampus. Kampus 1 ada di Condong Catur dan kampus 2 ada di Babarsari. Nah, untuk yang di Condong Catur tuh yang di sebelah ring road itu loh, yang kelihatan gedung rektoratnya. Untuk yang di Babarsari kampus 2 itu ini sebelah Atma, Universitas Atma ya. Untuk lingkungan kampus nih dalam konteks gimana ya? Kayak temen-temennya mungkin bisa kayak dari mana aja, terus lingkungan UPNV-nya sendiri, biaya makannya gitu. Yang pasti sejuk. Rindang, aku pernah ke sana sekali. Gimana tuh Mas temen-temennya di Oke. UPNV itu gimana Mas? Ya untuk teman sendiri itu rata-rata ya dari luar Jawa banyak tuh tersebar. Ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku ada. Pokoknya nyebar lah. Jadi nggak dari cuma satu daerah doang, nggak. Intinya bisa nambah relasi gitu. Dan itu welcome ya Mas? Biaya makan. Temen-temennya welcome gitu. Kayak asik atau enggak tuh? Nah iyalah, Oke, mantap. asik-asik aja. Oke. Intinya sepintar-pintarnya kita bergaul. Jadi kita sebagai pendatang kan juga harus menghormati budaya sana, harus ya intinya gitulah, Mantap. bisa bergaul. Terus untuk biaya makan gitu, kos itu gimana Mas di sana Mas? Untuk biaya makan sebenarnya itu relatif ya. Kalau aku sih nemu tuh ada warung makan yang murah banget, nasi ambil sendiri, Di mana tuh Mas? sama sayur ambil sendiri Aku kan belum di kesana Pulau Mas. Dadi. Oh ya, itu tempat kosku Mas. Memang murah-murah di sana. Siap. Nah itu nasi ayam 8.000. Murah banget Mas. Jadi Nasi murah, ayam 8.000. memudahkan anak kos. Siap. Oke. Aku mau tanya juga nih Mas. Mas Abizar kan udah pernah kesana langsung nih Mas. Nah, fasilitasnya sendiri di UPNV itu gimana Mas? Buat menunjang perkuliahan. Untuk fasilitas ya menurutku udah cukup sih. Kayak misal tiap ruangan perkuliahan tuh ada AC, terus lingkungannya bersih. Ya walaupun kadang tahu sendiri lah, anak-anak kan kadang ada yang misal dari misal sepatunya habis nginjek tanah tuh lupa keset ya kadang. Oh iya, bikin kotor gitu ya Mas. Ada regu piket tuh. Wah, mantap. Ya kayak
apa ya? Kayak yang lain lah intinya. Intinya nyaman ya tentang fasilitas gitu buat kuliah ya Mas. Ya. Oke, aku mau. Iya, terus juga itu ada gedung baru tuh yang mau dibangun di kampus 1. Gedung apa tuh Mas? Kalau nggak salah FTI dari FTI. FTI itu apa FTI? FTI itu Fakultas Teknik Industri. Oke, mantap. Nah, Oke, aku lanjut tanya ke Ilyas nih. Kamu kan jadi maba nih, Yas. Ya. Kamu tuh masuk lewat jalur apa dan keketatannya kayak apa sih di UPN ini? Jadi aku itu masuk jalur SBMPTN. Terus kalau keketatan kan jurusan aku sendiri itu perminyakan ya. Dari dulu fakultas di UPN itu ada namanya Fakultas Teknologi Mineral. Nah, dari dulu emang udah terkenal itu fakultas. Jadi emang dari dulu udah ketat, udah favorit di situ. Oke. Ini perminyakan dan pertambangan tuh merupakan jurusan yang banyak diminati kan di akhir-akhir ini. Nah, aku mau lanjut nih ke pertanyaan dari adik-adik Semada 21. Yang pertama, Kak, bener nggak sih jurusan perminyakan dan pertambangan itu membutuhkan biaya yang besar? Dari Mas Abizar gimana nih Mas? ya untuk menurutku memang ya kuliah di pertambangan ini yang apa menyangkut mineral atau intinya geologi untuk minyak sama tambang itu tauku emang UKT-nya lebih besar dari yang lain. Emang gitu ya, kamu juga ya? Jadi aku mau menambahkan ya, kalau tahun sekarang itu UKT-nya agak beda sama tahun lalu Mas. Jadi tertinggi kalau nggak salah tahun lalu sampai 10 juta ya Mas. Ya tertinggi tuh kemarin golongan 8 11,6 kalau nggak salah. Oh berarti masih sama. Jadi kamu salah informasi ya. Soalnya aku waktu Kalesem tahun kemarin itu tanya ke Mas Abizar kalau nggak salah tertinggi 10 gitu. Ya sorry Mas. Jadi sekarang itu juga 11.600.000 tertinggi buat jurusan geologi minyak tambang. Oke. Nah nih ada pertanyaan menarik nih. Kak, saya tuh cewek, tapi pengen kuliah di pertambangan. Lah, itu mayoritas cewek apa cowok Kak di sana di Fakultas Pertambangan dan Perminyakan tuh mayoritas apa nih Mas Abizar? Ya izin jawab ya. Ya namanya juga teknik. Emang apa rata-rata kan cowok. Ya tetap ada ceweknya, tapi emang mayoritas itu cowok. Sebagai aset ya Mas, ceweknya tuh sebagai aset Ya, di UPNP ya. Betul. Kalau perminyakan sama juga ya? Iya sama. Oke. Ini banyak banget nih pertanyaan. Mas Abizar sendiri dulu lewat jalur apa ya Mas? Kalau boleh tahu Mas masuk ke UPNV nih. Ya aku SBM ya. Berarti soalnya ada yang tanya nih, rata-rata rapot untuk SNM UPN berapa? Tadi kamu udah tanya ke temennya ya? Jadi di Semada itu kan ada yang di pertambangan juga lewat SNMPTN itu Farhan Setio Haji. Jadi katanya nilai rapotnya itu 89,6 kalau nggak salah ya. Berarti tinggi lumayan ya. Iya, Oke. SNMPTN. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kak, kuliahnya itu masih daring atau luring? Ini pertanyaan. Jadi Gimana ya? kemarin kan baru ada rapat dari Kemendikbud ya yang di YouTube itu. Jadi kuliah sampai sekarang masih daring. Belum diputuskan mau offline-nya kapan. Kamu yang maba juga belum pernah kesana ya? Maksudnya kuliah gitu belum? Oh, kuliah belum. Oke. Tapi katanya ada dari jurusan geologi itu udah mulai praktikum. Oh, di sana? Iya, di sana. Oh, berarti beda-beda ya? Beda-beda. Aku mau tanya ke Mas Abizar nih, yang udah pernah ke UPNV. Ciri khas dari UPNV itu apa sih Mas? Ada nggak sih ciri khas khusus dari UPNV? Oh ya, pasti ada Mas. Apa? Ada nggak Mas? Ya
Nah, Ilyas kan tahu tuh. Ilyas saja coba jawab. Apa ya? Kalau menurut aku dari maba itu sudah harus botak. Ya, oke. Iya. Terus kalau udah tingkat atas itu ya nggak botak sih, tapi rapi lah, nggak sampai panjang banget gitu. Soalnya dosen juga kadang itu negur kalau yang panjang. Ya, Oke. gitu. Aduh, sayang banget nih kita udah sampai di penghujung podcast dan pertanyaan-pertanyaan belum kejawab. Nanti bakal dijawab di Koalisam 7. Jadi, makasih banget buat Mas Abizar yang udah meluangkan waktunya ngisi podcast Koalisam 7, PNV dan juga Ilyas. Makasih banget nih. Sebelumnya kasih kata-kata motivasi dong buat adiknya yang lagi semangat-semangatnya belajar. Ya, Mas Abizar dulu deh. siap. Kasih kata-kata motivasi. Oke, siap. Ya sama-sama pada panitia Koalisam 7 yang udah mengundang saya untuk mengisi podcast pada siang ini. Ya untuk adik-adik angkatan 2021 ya kalian semangat lah. Kalian tuh ibaratnya lulus SMA tuh baru permulaan. Kalian bakal tahu tuh habis lulus SMA nanti gimana hidup yang sesungguhnya lah. Apalagi yang merantau ya, Mas. Maksudnya apa ya? Apalagi kalau merantau, kalian harus manage waktu, manage uang, ya itu kalian bisa belajar hidup dari situ, walaupun ya dari awal gitu. Mantap. Ilyas nih. Jadi tetap semangat lah. Oke. Ilyas gimana ya? Ya, jadi kalau dari aku menambahkan ya, memang benar yang kata Mas Abizar. Setelah lulus SMA ini perjuangan masih lanjut, masih lebih keras. Tapi jangan dibikin sepaneng. Jangan malah takut duluan gitu ya. Terus buat Antraspera ya. Antraspera kan sebentar lagi mau banyak ujian. Jadi walaupun lagi online kayak gini ya manfaatkan momennya semaksimal mungkin. Jadi semua ujian itu gak ada yang terduga lah. Siap. Barengin sama berdoa sama Gusti Allah. Jadi yang paling menentukan itu yang di atas. Mantap. Aku jadi ikutan kemotivasi gitu ya, pengen cepet-cepet belajar gitu. Nah, oke, makasih banget buat adik-adik Semada 21 yang udah dengerin podcast pada hari ini. Jangan lupa selalu semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.